Halo semua, perkenalkan nama saya Olgraciela Elizabeth Manitik dengan NIM 2221020. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai coding untuk menampilkan deret ganjil dan genap dari sebuah bilangan. Tujuan dari video ini dibuat untuk memenuhi ujian dari mata kuliah pemrograman. Langsung saja, di sini saya menggunakan Replit untuk membuat source code-nya. Yang pertama, saya akan jelaskan di sini adalah saya menggunakan dua struktur pengulangan, yaitu struktur pengulangan for dan while. Kita akan membahas satu persatu mengenai struktur pengulangan ini. Kita mulai dari pembahasan pertama mengenai struktur pengulangan for. Mulai dari headernya, include IOStream using namespace std dan in main. Di sini saya menggunakan tipe data integer dengan variabel i dan variabel bil. Kemudian, di sini saya menambahkan header untuk programnya. Lalu, di sini ada cout masukkan bilangan. Cout masukkan bilangan ini merupakan data yang mau kita tampilkan, misalnya 10, 20, 100, dan lain sebagainya. Kemudian ada cin bilangan, untuk user memasukkan berapa nilai bilnya. Mungkin banyak yang bertanya apa maksud baris ini yang isinya cout spasi per n ini. Fungsi dari hal ini adalah untuk menambah baris baru dalam sebuah program. Kita lanjut pada cout deret ganjil. Ini bisa dikatakan judul deretnya di dalam program. Nah, pada pengulangan for ini, kondisinya yang akan dipenuhi adalah yang pertama, variabel i yang nilai awalnya adalah 1, kemudian ada variabel i yang akan diulang. Berakhirnya di mana? Kita masukkan variabel i kurang dari sama dengan variabel bil. Mengapa kita harus menggunakan variabel bil? Karena maksudnya, jika nanti bilangan yang diinput adalah 100, berarti variabel i-nya diulang dari 1 hingga 100. Nah, karena nilainya makin banyak dan makin bertambah, maka selanjutnya adalah variabel i++. Perintah yang saya gunakan di sini adalah if else untuk menguji atau memfilter data berdasarkan keinginan kita. Dalam hal ini, kita akan menampilkan deret ganjil terlebih dahulu. Jika kita ingin menampilkan deret ganjil tersebut, kita masukkan if, atau jika nilai dari variabel i dimodkan dengan 2 sama dengan 1, maka cout atau tampilkan nilai i. Mod di sini artinya sisa hasil bagi dari sebuah bilangan. Kemudian else cout spasi kosong. Dan di sini terdapat kode baris baru. Selanjutnya kita ke deret genap. Jika kita ingin menampilkan deret genap tersebut, kita masukkan cout deret genap yang dikatakan judul deretnya. Lalu terdapat pengulangan for yang dalam kurungnya berisi kondisi yang akan dipenuhi pada pengulangan tersebut. Di mana yang pertama variabel i yang nilai awalnya adalah 1, kemudian variabel i kurang dari sama dengan variabel bil, dan variabel i++. Pada baris ke-29, kita akan menguji if atau jika nilai dari variabel i dimodkan dengan 2 sama dengan 0, kita tampilkan nilai variabel i, kemudian else cout spasi kosong. Selanjutnya kita gunakan akhiran program yaitu return 0. Fungsi dari return 0 ini adalah untuk memberitahukan kepada sistem bahwa program telah berakhir. Kita lihat hasilnya. Kita masukkan bilangan nilainya 100. Nah, inilah deret ganjil dan genap dari bilangan 100 menggunakan struktur pengulangan for. Kita lanjut pada pembahasan kedua mengenai struktur pengulangan while. Pada coding ini hampir sama dengan struktur pengulangan for, mulai dari headernya include IOStream using namespace std dan in main. Kemudian tipe data yang digunakan ialah integer dengan variabel i dan variabel bil. Lalu di sini saya menambahkan header untuk programnya. Kemudian cout masukkan bilangan dan cin bilangan. Selanjutnya ada kode baris baru. Kemudian kita lanjut pada cout deret ganjil yang adalah judul deret programnya. Nah, di
Di sini ada variabel tambahan mulai dari variabel A dan B untuk deret ganjil serta variabel C dan D untuk deret genap. Karena kita sudah mengetahui bilangannya yang bernilai 100, maka kita masukkan integer A sama dengan 1 dan integer B sama dengan 99. Pada pengulangan while, buka kurung tutup kurung ini berisi kondisi yang akan dipenuhi pada pengulangan tersebut, di mana kondisinya adalah variabel A kurang dari sama dengan variabel B, cout hasil A dengan spasi kosong. Kemudian di sini ada variabel A sama dengan variabel A tambah 2, yang artinya setiap hasil tampilan dari variabel A akan ditambah dengan angka 2. Lalu di sini ada kode baris baru. Kemudian kita lanjut pada cout deret genap yang adalah judul deret programnya. Kita masukkan nilai variabelnya mulai dari integer C sama dengan 2 dan integer D sama dengan 101. Yang kondisinya variabel C kurang dari sama dengan variabel D, cout hasil C dengan spasi kosong. Nah, variabel C sama dengan C tambah 2 ini artinya setiap hasil tampilan dari variabel C akan ditambahkan dengan angka 2. Kemudian kita gunakan akhiran program yaitu return null untuk memberitahukan kepada sistem bahwa program telah berakhir. Kita lihat hasilnya. Kita coba run dan masukkan bilangan 100. Nah, inilah tampilan deret ganjil dan genap dari bilangan 100 menggunakan struktur pengulangan while. Sekian penjelasan saya mengenai coding ini untuk menampilkan deret ganjil dan genap dari sebuah bilangan. Saya Olgraciela Elizabeth Manitik dengan NIM 222100020. Thank you for watching.